Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara, masih membahas mengenai penerapan metode multiple ASO. Kiranya apa saja yang akan bertransformasi dengan migrasi ke TV digital ini? Apakah hanya dari segi kualitas siaran saja atau ada goals besar lainnya? Bagaimana dengan hal ini, Pak Dirjen? Silakan. Ya, jadi sebetulnya ASO ini akan menyebabkan juga transformasi di bidang lain ya, bukan saja transformasi di bidang digital, artinya transformasi dari analog ke digital. Tapi terjadi transformasi di bidang lain ya, terutama transformasi di bidang ekonomi misalnya begitu. Nah, ini kan kita juga tahu bahwa sekarang ini kan terjadi kompetisi antara dunia digital dengan media-media konvensional seperti televisi. Nah, kalau misalnya TV beralih ke digital, maka relatif fair playing field-nya itu akan tercapai. Jadi kompetisinya akan sama begitu karena sama-sama menggunakan teknologi digital begitu. Nah, dalam konteks ini juga bisa media-media televisi ini bisa memperbanyak ya, meragamkan ya konten-kontennya, menyemarakan konten-kontennya, ya mendiversifikasi konten-kontennya. Nah, kalau tidak bisa, misalnya karena keterbatasan, tentu saja ini kanal-kanal yang ada di TV digital. Jadi satu MUX itu bisa memuat 12 sampai 16 siaran. Nah, ini kan kanal-kanalnya bisa diisi oleh siapapun, misalnya oleh TV daerah, ya TV komunitas, bahkan konten provider independen. Ya, mereka bukan cuma bikin konten untuk media sosial, tetapi bisa juga sekarang untuk TV. Nah, ini kan akan mendorong pergerakan ekonomi, begitu kan? Ya, karena TV bisa menyemarakan program-programnya, mendiversifikasi programnya sehingga masyarakat punya pilihan, begitu. Nah, itu salah satu yang bisa kita lihat, dan karena itu ya harus ada transformasi siaran kan di stasiun televisi, tadinya yang bersifat seragam menjadi yang sifatnya beragam sehingga publik punya lebih banyak pilihan ya, kira-kira seperti itu salah satu transformasinya. Jadi ini sebetulnya dalam konteks ini sebetulnya untuk kepentingan industri juga begitu, bukan untuk kepentingan pemerintah. Tetapi bukan pemerintah tidak punya kepentingan, punya juga begitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa ini pun sebetulnya positif ya buat perkembangan industri televisi di Indonesia begitu. Baik, hal ini menjadi positif untuk perkembangan televisi di Indonesia, kemudian juga akan menimbulkan transformasi salah satunya di bidang ekonomi begitu. Kemudian Pak Dirjen, ini kurang dari 4 bulan, apa pesan yang dapat Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada penyelenggara multiplexing di tenggat waktu yang sudah semakin padat ini, Pak? Iya, sebelum saya menjawab itu, tadi saya sampaikan ada juga kepentingan pemerintah di situ ya. Ada juga kepentingan pemerintah, yaitu apa? Nanti frekuensi yang ditinggalkan oleh stasiun televisi, yaitu frekuensi analognya itu yang 700 MHz dan 800 MHz, ini kan bisa kita sewakan ya kepada telco ya, perusahaan telekomunikasi ya, untuk handphone ya, untuk jaringan internet, untuk jaringan telekomunikasi, dan ini akan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, ini bisa 40 triliun sampai 70 triliun potensi PNBP yang bisa kita dapatkan dalam proses ASO ini kalau sudah terjadi secara sempurna, artinya 100% kita sudah ASO begitu ya. Dan dalam konteks ini ya saya juga mendorong ya, terutama ini stasiun televisi atau penyelenggara multiplexing untuk segera memenuhi komitmennya dalam menyediakan dan mendistribusikan set-top box kepada masyarakat miskin atau rumah tangga miskin ya, karena itu menjadi syarat ketiga, dan syarat ketiga itu yang sebetulnya yang masih menjadi kendala. Kalau syarat pertama, syarat kedua itu sifatnya teknis ya, bisa segera kita lakukan, tetapi yang persoalan adalah syarat ketiga, semua rumah tangga miskin itu sudah menerima set-top box. Nah, karena itu dalam hal ini saya mendorong ya, meminta ya, bagaimana penyelenggara multiplexing atau lembaga penyiaran
publik maupun terutama lembaga penyiaran swasta untuk menyediakan set-top box buat masyarakat miskin. Yang kedua juga saya meminta ya mendorong masyarakat juga untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki era TV digital. Misalnya tadi bagi masyarakat mampu, ayo kita beli set-top box yang harganya 150 sampai 200 ribu begitu. Nah, kalau yang lebih mampu lagi punya kelebihan uang lagi, ya bisa mengganti TV analognya dengan TV digital yang sekarang mungkin yang harganya 2 juta pun sudah ada begitu. Saya kira itu imbauannya, Bilkis. Baik, agar masyarakat untuk mempersiapkan memasuki era TV digital dan para penyedia set-top box ini untuk dapat segera mendistribusikan bagi yang membutuhkan, begitu Pak Dirjen. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah berdiskusi, telah berdialog pada hari ini bersama kami dengan tema bersiap migrasi TV digital di depan mata. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, dengan demikian dialog kami bersama dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong, dengan tema bersiap migrasi TV digital di depan mata. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.